Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta dengan prodi PJJ Informatika dari kelas IT 501 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho Eskom Memkom. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul prediksi dengan LSTM dan optimasi Adam untuk memperkirakan harga emiten saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Halaman kedua, di sini terdapat kata pengantar, dan halaman ketiga terdapat daftar isi. Halaman keempat, bab 1 pendahuluan dan latar belakang masalah. Halaman 5 terdapat rumusan masalah, dan halaman 6 tujuan dan manfaat serta metode penelitian. Ini metode yang digunakan oleh penulis dalam mesin makalah ini, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku dan browsing di internet menggunakan aplikasi Edgo, Microsoft Bing, Google Search, dan YouTube. Implementasi dan kebutuhan perangkat lunak dari metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Anaconda 3 64 bit, Jupyter Notebook, Python 3.5 dengan TensorFlow versi 2.12.0, portable komputer atau PC, kemudian dengan dijelaskan spesifikasinya yaitu CPU Intel Core TM-i9. Kemudian yang ketujuh yaitu estetika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan kemudian sini menuju bab pertama yaitu bab 2 tinjauan pustaka, isi tentang tinjauan tentang ide dasar dan motivasi recurrent neural network, kemudian tinjauan tentang arsitektur recurrent neural network, kemudian tinjauan tentang formulasi recurrent neural network, kemudian tinjauan tentang algoritma pembelajaran recurrent neural network, kemudian recurrent neural network untuk data sequence, kemudian tinjauan tentang long short term memory. Dan bab 3 itu ada pembahasan dan ide dasar dan motivasi RNN dan arsitektur RNN, kemudian formulasi recurrent neural network, kemudian ada algoritma pembelajaran recurrent neural network, kemudian ada RNN untuk data sequence. Nah, yang terakhir ini yaitu ada long short term memory. Nah, sebenarnya yang pertama yaitu long short LSTM ini. Dijelaskan di sini bahwa long short term memory adalah ekstensi untuk RNN yang pada dasarnya memperluas memori. Oleh karena itu sangat cocok untuk belajar dari pengalaman penting yang memiliki jeda waktu yang sangat lama. LSTM dapat membaca, menulis, dan menghapus informasi dari memorinya. Dan di sini ada gerbang LSTM, gradient, exploding gradient, vanishing gradient, gradient, arsitektur GRU, dan kelebihan kekurangan algoritma LSTM. Kelebihannya yaitu LSTM mampu memodelkan urutan kronologis dan
dependensi jarak jauh cenderung lebih baik untuk masalah memori pendek karena adanya modifikasi formula pada memori internal. Sedangkan kekurangannya yaitu terjadi peningkatan kompleksitas komputasi dibandingkan dengan RNN karena lebih banyak parameter untuk dipelajari. Memori yang dibutuhkan lebih tinggi daripada RNN konvensional karena adanya beberapa memory cell. Cenderung terjadi masalah overfitting. Nah, di sini saya membuat implementasi LSTM dengan Python. Di sini yang yaitu menggunakan dataset dari http://binance.yahoo.com foto bri.ck history bbri.ck yang bisa di-download di Yahoo Binance di situs www.yahoo.finance. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu import TensorFlow dengan kode programnya itu seperti tertera di sini, import TensorFlow stf tf.version. Dan langkah kedua import library dan install di Binance. Dan langkah selanjutnya itu download bbri.ck file dan show dataset. Sini terlihat datasetnya seperti ini. Kemudian import datetime, import tanggal, kemudian install datetime. Dan langkah ke-8 time rank, langkah 9 download bbri.ck file dan show dataset dengan mengetikkan _df. Sini bbri.ck sudah diparabelkan dengan _df, dan ini adalah hasil dari show dataset. Dan show set, melihat set terdiri dari 1083 kolom, 1083 baris dan 6 kolom. Sini ada keterangan kode program dan plot the prediction result on the training data. Sini terlihat bahwa grafiknya seperti ini, yang sumber yaitu tanggal dan sembunyinya yaitu close space harga dengan satuan rupiah. Dan di sini tertera keterangan kode programnya. Dan langkah ke-13 data conversion into NumPy array from, dan scale the data dan shape, melihat shape kembali, dan create training dataset, kemudian split the data into X-train and Y-train dataset. Kemudian langkah ke-18 menjelaskan Y dengan data 60 hari terakhir. Kemudian shape lagi, melihat shape dan mengetikkan a_df.shape dan convert train data to NumPy array dan reshape. Dan langkah kedua yaitu train shape. Kemudian langkah 23 yaitu build LSTM model. Kemudian compile the model dan train the model. Dan langkah selanjutnya yaitu create the testing dataset dan create the dataset test dan test. Sini test digunakan untuk mendefinisikan sebuah disk kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data uji atau tes data pada kasus machine learning, dan Y-test digunakan untuk memisahkan data uji
atau tes data dari data tes dataset untuk utuh, biasanya berupa data frame setelah data pelatihan sebelumnya dipisahkan. Kemudian for i in ring 60 len dalam kurung tes underscore data digunakan untuk mengiterasi melalui data uji tes data dengan jangkauan indeks dari 60 hingga panjang data uji len tes data. Kemudian xtest append tes data i 60.2i, 0 berguna untuk menambahkan data fitur dari data uji tes data ke dalam list xtest. Selanjutnya convert the data to a NumPy array. Sini xtest NP array. Xtest berguna untuk mengubah list xtest yang berisi sekuen data fitur dari data uji menjadi array NumPy dan reset kembali. Dan 30 get the model predicted price value. Prediction model predict xtest digunakan untuk melakukan prediksi pada data fitur xtest menggunakan model sekuensial yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian langkah ke-31 yaitu get the root mean square error atau RMSE. Di sini untuk menghitung RMSE-nya menggunakan rumusnya sudah diketikkan di dalam program ini. Kemudian print RMSE, kita tinggal mengetikkan RMSE. Sini didapatkan RMSE yaitu 233,14. Kemudian RMSE root mean square error, keterangan programnya yaitu RMSE berguna untuk mengukur seberapa baik model prediksi dalam memprediksi nilai target atau label yang sebenarnya pada data uji. Dan di sini ada manfaat RMSE. Kemudian trend prediction dataset. Dan langkah selanjutnya visualisasi data. Sini detailnya yaitu model, pick label date, di labelnya close price RP, font size-nya 18, dan plot trend-nya close, plot value-nya close prediction, dan legendnya trend val prediction, log lower right. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Yang ini yang warna biru adalah trend, data trend yang pertama tadi, dan yang berwarna merah adalah val, dan yang kuning adalah prediction. Sini yang warna kuning ini berguna untuk memprediksi apakah kemungkinan harga saham nanti kedepannya naik atau turun. Kemudian ada keterangan program dan show the valid and prediction price. Kita tinggal mengetikkan valid. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian get the photo, dan langkah selanjutnya create a new data frame dan get the last 60-day closing price value and convert the data frame to an array. Kemudian scale the data to be values between 0 and 1, and create an empty list, and then append the past 60 days, and then convert the xtest data to a NumPy array, dan reset kembali. Dan selanjutnya get the predicted scale price, dan undo the scaling,
kemudian langkah ke-46 yaitu get the photo. Kemudian sini adalah langkah yang terakhir, get photo adalah langkah yang paling terakhir dari program ini. Kemudian sini ada penutup, keempat yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya itu dari penelitian dan eksperimen yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan saham PT Bank BRI pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 14 Juni 2023 mengalami kenaikan, yaitu dari Rp3.800 menjadi Rp5.475 dengan nilai loss sebesar 0,0057 atau 0,57%, dengan RMSE sebesar 2233,14. Dan selain itu dapat dilihat pula bahwa saham penutupan PT Bank Rakyat Indonesia atau Indonesia Persero Tbk dari awal berdiri tanggal 10 November 2003 sampai sekarang juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari Rp97,5 menjadi sebesar Rp5.375. Dan ucapan terima kasih. Sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Catur Nugroho Eskom yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman mahasiswa Universitas Berasia dalam mempelajari deep learning, sehingga kami menjadi paham dan mengerti istilah-istilah serta seluk-beluk mengenai pembelajaran deep learning selama semester 5 ini. Kami juga telah mengikuti beberapa pertemuan yang telah diadakan oleh dosen kami mengenai pembelajaran tersebut. Pada pertemuan ke-1 kita membahas tentang pengenalan, pertemuan kedua membahas tentang jaringan saraf tiruan, pertemuan ketiga membahas tentang CNN, Convolutional Neural Network atau CNN, dan pada pertemuan keempat membahas Deep Unsupervised Learning, dan pada pertemuan kelima membahas mengenai propagation algorithm, hingga ke pertemuan ke 12 sini membahas tentang seleksi dan estimasi model deep learning. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Iqbal Saputra Eskom selaku dosen pembimbing, dan terima kasih semuanya. Sini yang terakhir yaitu daftar pustaka dan terdapat biodata penulis, serta sini saya cantumkan link file. Oke, sekian, terima kasih video presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.